Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ada salah satu terawangan ya dari Pak Yai di Madura ya. Klien nomor 9655 Mbak Wira ulangi, klien nomor 9655 di sini ada terawangan dua buah benda. Yang pertama yaitu cincin berwarna hijau. Untuk cincin berwarna hijau ini Pak Yai ya, ini menurut Mbak Wira, sekali lagi menurut Mbak Wira, karena beda praktisi, beda ilmunya, beda ilmu, beda pengalamannya, beda sudut pandangnya gitu ya. Sehingga tentu dalam melihat ya suatu gaib, kondisi gaib itu juga akan beda penjelasannya. Terima kasih untuk Tarot Tofus atas mawar yang diberikan gitu kan. Nah, dalam pandangan Mbah Wira ya, untuk cincin warna hijau ini Mr. Aiden pamit dulu ya Mbah, baru sampai tujuan, monggo ya. Terima kasih Mr. Aiden, sukses selalu, sehat selalu ya. Terima kasih Mr. Aiden. Cincin hijau ini kodamnya banyak. Ini seperti perkampungan ya, jadi seperti sebuah alam sendiri, sebuah realm sendiri yang isinya banyak sekali kodam, banyak sekali entitas. Ada juga yang belum ditundukkan, kita sebut dengan jin gitu ya, di dalamnya. Memang ini adalah sebuah alam, sebuah perkampungan yang dipimpin oleh satu kodam dominan ya, sosoknya wanita. Ya ini kalau mau kita sebut sebagai jin sila gitu ya boleh ya, karena memang energinya itu mirip-mirip ke arah sana. Karena ini adalah promo ya, yang dibaca adalah yang dominan ya, maka yang pemimpinnya saja yang akan Mbah Wira baca. Asal kodam ya dari laut di daerah utara. Ini bagus sekali ya, energinya itu berkarisma ya, jadi menolak hangat ya, berkarisma. Campuran antara pengasihan dan kewibawaan yang balance ya, sehingga memunculkan karisma bagi pemegangnya. Usia kodam kira-kira adalah 6.800-an tahun. Ini tua ya, kalau udah 3.000 tahun ke atas itu udah tua. 6.800 berarti sangat tua, dengan level power sekitar 94. Sebagai pemimpin dia punya banyak wakil, punya banyak prajurit, punya banyak pengawal, dan itu semua bisa diakses oleh si pemegang benda ini. Ya ini menarik, memang unik. Ya memang ketika orang yang istimewa membawa benda yang istimewa, maka benda yang istimewa itu akan lebih maksimal, akan lebih meningkat lagi keistimewaannya karena karakter dari si pembawa gitu loh ya. Ibarat Ducati dibawa sama Valentino Rossi ya akan jadi menang kan gitu. Tapi kalau orang biasa Mbah Wira bawa Ducati gitu ya, nabrak gitu ya. Jadi benda istimewa ketika dipegang oleh orang yang istimewa ya akan hasilnya luar biasa. Kita kembali ke cincin. Kemudian untuk tuah ya, ini lebih ke arah kewibawaan karismatiknya ya, memboster karismatik. Karismatik itu auranya merah biru ya. Pengasihan dan kewibawaan itu menjadi satu dengan balance, dengan seimbang, sehingga disegani dan disenangi oleh orang lain secara bersamaan. Kemudian ada tuah kerejekian yang kuat ya, jadi menarik rezeki ya. Kerja itu nggak soro-soro, nggak harus apa ya, kerja keras gitu, tapi hasilnya itu bagus ya, melebihi dari usaha yang dilakukan. Misalnya usahanya 5, hasilnya bisa 6 atau 7 gitu ya, jadi melebihi usaha yang dilakukan. Kemudian ada tuah dalam supranatural skill ya, mendampingi seorang praktisi supranatural. Dia meningkatkan efek sihir, meningkatkan efek supranatural, meningkatkan pemahaman dalam supranatural ya, asisten supranatural ya. Dia memang pegangan praktisi ya khusus, dan ini bagus. Ini tuahnya udah jalan semuanya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu Raja Omyang ya, buatan Mbah Wira. Kenapa? Karena herbal ya, tanpa campuran bahan kimia apapun, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, aman penggunaan jangka panjang. Secara energi dia bagus sekali karena memang sudah diracik khusus oleh Mbah Wira agar memberikan vibrasi energi yang positif, yang bagus untuk merecovery energi kodam yang habis terpakai selama menjalankan perintah yang Anda berikan. Sedang ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Nanti untuk linknya ada di kolom deskripsi. Untuk Shopee Malaysia pun kami bisa melayani, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Yang kedua yaitu terawangan sebuah minyak ya, minyak bening. Ini menurut Mbah Wira kosong, tidak berkodam, juga kosong, tidak berenergi. Mbah, apakah sebuah benda yang kosong itu berarti dia tidak bertuah? Belum tentu.
Tapi dalam konsep pemahaman Mbah Wira yang memang basic tuah itu diberikan oleh khodam dan energi, maka ketika benda itu kosong tidak berkhodam, berarti dia juga kosong tidak mengandung tuah, tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Namun apabila Anda ya memiliki dasar-dasar lain seperti minyak bumi itu seringkali kosong tidak berkhodam, juga kosong tidak mengandung energi. Tapi minyak bumi punya tuah. Apa? Meningkatkan kemampuan supranatural yang dimiliki ya oleh penelannya. Jadi minyak bumi itu ditelan, diuntal. Ya. Secara khodam kosong, secara energi juga kosong, tapi ketika dia diuntal, maka penguntalnya itu kemampuan supranatural itu akan meningkat. Kemudian proteksinya juga akan meningkat. Itu minyak bumi. Nah, ini contohnya, Mbak Wira kasih contoh. Kemudian kapan hari ada keris apa? Keris apa itu? Tindih ya. Secara khodam kosong, secara energi kosong. Tapi dalam ilmu perkerisan, khodam keris tindih itu ketika dia disandingkan dengan keris yang karakternya galak, dia bisa meredam karakternya dari kegalaan keris yang dia sanding. Nah, itu juga ada. Jadi ilmu-ilmu semacam itu ada. Kita tidak kemudian membatasi diri bahwa oh berarti kalau ini kosong berarti nggak berkhodam, nggak bertuah berarti. Enggak seperti itu. Dalam pandangan Mbah Wira, karena konsep keilmuan yang dipakai adalah tuah diberikan ketika ada khodam atau ada energi, maka ketika minyak itu tidak ada khodam, tidak energi, maka dia berarti kosong, tidak bertuah. Namun dalam pakem keilmuan lain bisa jadi itu memberikan tuah. Makanya terawangan itu menurut Mbah Wira, pasti kan diawali begitu. Menurut Mbah Wira gitu kan. Kalau menurut dukun lain berbeda silahkan. Karena memang ilmu itu bermacam-macam gitu ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan ya. Terawangan dua benda, silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Pak Yai ya, semoga Mbah Wira sehat selalu dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada Pak Eko membalas ya nggih Mbak Guru matur nuwun wejangannya. Sami-sami Pak Eko nggih. Mugi-mugi memberikan manfaat ya. Saya banyak belajar dari panjenengan termasuk soal manajemen tata menata pekerjaan. Jadi harus ya seorang laki-laki itu dituntut memberikan nafkah yang banyak ya bagi keluarganya. Kalau Mbak Wira sendiri ada karyawan yang harus juga dipikirkanlah setidaknya ya, karena rezeki mereka asalnya dari Tuhan tapi masuknya kan lewat Mbah Wira. Gitu ya. Ingat loh ya, beda loh ya. Bukan kok rezeki mereka dari Mbah Wira, bukan. Rezeki karyawan itu dari Gusti Allah tapi masuknya melalui perantara Mbah Wira. Sama seperti rezeki anak. Anak itu punya rezeki. Ya, tapi rezeki anak itu masuknya melalui tangan orang tua, kan gitu. Nah, sebagai orang yang punya karyawan, kita tentu harus pinter-pinter menata waktu. Karena kalau sampai kita nggak punya uang, urusannya bukan hanya perut kita, gitu, tapi juga perut karyawan-karyawan kita, kan gitu. Nah, kalau jenengan pengen punya rezeki yang bagus, maka punyalah karyawan. Itu nanti akan meningkatkan kinerja kita secara signifikan, karena ada orang yang kita pikirkan. Jadi tidak hanya mikir perut kita sendiri, tapi juga mikir perut karyawan. Kalau kita mau malas-malesan, kita nggak hanya mikir diri kita sendiri, tapi juga akan mikir karyawan. Nah ini namanya tanggung jawab itu seperti itu Pak Eko ya. Ini saran sih sekedar kalau mau nekat, mau apa ya, cara gila jadi pengusaha gitu, maka milikilah karyawan. Maka kita akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran gitu ya. Ada Gus Riza ya. Waalaikumsalam Gus Riza ya. Gus Riza dari Jombang ya. Ada Gus Riza dari Jombang ya. Waalaikumsalam Gus ya. Mugi-mugi sehat selalu ya. Banyak rezeki, dimudahkan dalam setiap urusan ya Gus ya. Oke alur ya. Mbah Wira buka jasa konjo spirit Mbah, tapi bukan untuk azimat atau jadi ageman. Nanti silakan hubungi Mbah Wira lewat WhatsApp ya. Merah kuning hijau biru ya, 08533 0-nya 4 kali 442 ya. Mbah Wira ulangi 08533 0-nya 4 kali 442. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp supaya jelas ya. Oke, itu dulu yang ingin Mbah Wira sampaikan. Mbah Wira off dulu sebentar, mau sarapan. Sarapannya udah matang. Nanti habis sarapan strong kita akan terawangan kembali. Itu ya, terima kasih telah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit lagi Mbah Wira akan hadir.